Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Ahmad Nur Anwar. Nama saya Novita Diayu Permatasari. Saya Anastia Firdanurum. Saya Ervina Lelatu Solihah. Saya Sintur Wanita. Saya Ngandung Prastia. Saya Muhammad Syafi Samsudin. Saya Muhammad Nur Soleh. Kami di sini akan meneliti mengenai manajemen agribisnis tentang tanaman anggrek. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Anwar, teman-teman. Dari kampus Setia mau melaksanakan tugas wawancara untuk memenuhi tugas agribisnis. Ya Mas, di sini kayak sebenarnya bukan wawancara, ngobrol santai lah. Ngobrol santai. Ya ngobrol santai tentang bisnis yang dijalani. Ya ini saya ada beberapa pertanyaan yang mau diajukan. Yang pertama yaitu, sejak kapan Masnya ini mulai usaha ini? Sejak 2018 saya mulai hobi anggrek sampai sekarang. Sekarang. Terus kok kenapa memilih usaha anggrek ini? Kan masih banyak usaha yang lain kayak orang-orang yang di luar sana. Sebenarnya awal mula usaha anggrek ini saya ya ada ibaratkan saya pingin punya kesibukan, kan saya hobi. Saya pingin punya kesibukan tapi yang menghasilkan. Kesibukan yang menghasilkan. Hobi saya kan anggrek. Habis itu awal mula saya usaha kayak gini, ada teman dari Malang, kamu beli anggrek aja tapi nggak dijual buat apa, katanya gitu. Di mana saya jualnya ini, tak gituin sama teman-temanku. Coba kamu masuk grup-grup pecinta anggrek di Facebook, di Pusat Anggrek Indonesia di Facebook. Dari situ saya merintis. Awalnya itu saya posting aja, laku apa enggak ini. Kalau boleh tahu tuh awal tahun berapa itu? 2018. 2018. Berarti belum lama. Dari tadi menjual 2018. Pertanyaan selanjutnya, untuk omset yang dikeluarkan pertama tuh 500.000. 500.000. Iya. Kecil sekali. Iya. Kok cuma 500.000? Modal saya 500.000. Gimana caranya saya punya barang-barang segini banyaknya? Nah ya itu, gimana caranya Mas? Kok bisa gitu? 500.000 kan termasuk angka kecil lah awalnya. Iya. Itu ceritanya saya dikasih kepercayaan orang Papua. Dikasih kepercayaan orang Papua. Jumlah barangnya sekitar 500 pohon. 500 pohon. Saya cerita, saya cuma punya uang 500.000 ini kok. Gak apa-apa, transfer aja buat ongkos kirim aja. Terus habis gitu saya dapat pinjaman lagi dari teman 8 juta. Jadinya 8.500.000 ya. Kalau uang pribadi saya 500.000. Uang berarti cuma 500. Saya kepercayaan juga, saya transfer ke sana. Kalau emang dia jujur, saya menang. Kalau nggak jujur berarti saya kalah main gitu aja kan. Akhirnya saya transfer 8.500.000 ke Papua. Barang dikirim. Sebelum barang datang itu udah laku sekitar 200 batang. Bibit
Itu Langsung pohon anggrek apa? pohon anggrek dari hutan. Oh. Nah, dari hutan. Habis gitu saya jual 200 batang, modal balik totalannya sama sana itu sekitar 68 juta Awal itu. Saya jual separuh, modal udah balik, sisanya saya tangkar, saya kembangin sampai sekarang. Ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana masnya ini mendapatkan bibit Itu dari online, online? awalnya online. Saya kenal-kenal sama orang sana, saya tanya-tanya berapa harganya per pohonnya di sana. Habis itu akhirnya ya itu udah dikirim itu kan. Kalau ini kan jenis anggreknya banyak Mas ya? Ya, Kan bibitnya masa ngambil banyak-banyak itu kan nggak satu-satu apa? sekalian Oh, iya. banyak. Berarti misal satu jenis langsung banyak gitu ya? Satu jenis langsung banyak. Nanti kalau saya ingin lain jenis lagi ya semampu uang saya beli. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara merawat anggrek pada awalnya? Kalau kita cara merawat anggrek awalnya, kita lihat di habitatnya itu dia tuh di dataran tinggi apa di dataran rendah. Jadinya kalau seumpamanya di daerah sana di dataran tinggi, gimana caranya kita di sini ngatur suhunya juga. Dia mintanya gimana si anggrek itu. Kalau dia di dataran rendah, dibawa ke dataran rendah, itu cepat adaptasi, enak adaptasinya. Kalau konsumsi pupuk, Kalau pupuk saya tergantung, semua pupuk itu bagus. semua pupuk itu bagus. Tergantung kita makainya rutin apa enggak. Kalau boleh tahu, pupuk yang dikeluarkan itu berapa per bulannya? Kalau untuk pupuk per bulannya nominal uang, Nominal uang sama jumlah pupuknya. jumlah pupuknya. Kalau kebun segini saya ngeluarin uang untuk pupuk sekitar 500.000. Itu pupuknya sekitar 10 piece itu 20 graman. Saya kan beli ecer. Oh iya. Berarti nggak banyak. Nggak banyak, Pupuk itu cuma sekedar buat apa namanya vitaminnya, dia ngasih nutrisi. Sebenarnya anggrek tuh nggak perlu kita apa namanya cenderung ke pupuk, itu nggak perlu. Kalau dia udah adaptasi di situ, meskipun nggak didoping pupuk nggak apa-apa, dia sebenarnya nggak apa-apa. Yang dibutuhkan anggrek tuh terutama sirkulasi udara, air cukup, cuma itu aja. Tapi tergantung jenis juga, yang suka air sama enggak. berarti harus paham jenis juga ya. Harus paham jenis juga. Pertanyaan selanjutnya, ini soal penjualan. Kan anggrek itu Masnya tadi sempat bilang belinya dari awal, dari bibit juga dari sudah besar. Iya. Kalau Masnya ini jual anggrek ini pada umur siap jual berapa, yang bagaimana? Kalau anggrek untuk saat ini saya jualnya itu kan saya mulai bibit sendiri. Iya, Mulai jualnya umur 6 bulan udah siap panen. itu belum bunga, Belum, masih seedling. seedling. Ya. Kalau biasanya yang kita jual itu untuk seedling itu jenis-jenis dendro, kayak dendro gini kan kita keluarin untuk siap pasar lah. Kalau yang berbunga Kalau berbunga sekitar umur, kalau jenis dendro umur 3 tahun baru dia siap bunga. baru dia siap. Ya, Tapi juga pernah jual yang berbunga sudah berbunga. sering. Sering. Nah ini ngomongnya kan jualan yang sudah berbunga kan mungkin sedikit rumit ya. Ya. Nah pas packagingnya itu, mengemasnya untuk kirim itu Mengemasnya untuk kirim, kan yang kalau sudah bunga pasti sulit ya gitu Pak. kalau
untuk yang berbunga kita bungkus mas. Bunganya Dibungkus sama tisu dulu. Ya. Bungkus sama tisu, habis gitu dibungkus koran, kita packing dah di dalam kardus. Kalau barang udah rawatan berbunga, meskipun 1 minggu di perjalanan untuk anggrek nggak apa-apa. Tahan lama. Yang penting kita packingnya bagus, pasti barang aman sampai tujuan. Terus selanjutnya bicara soal omset pendapatan dari penjualan. Omset pendapatan, kalau omset pendapatan gimana ya? Iya Rip. Omset pendapatan tuh sekitar, kalau untuk sekarang ya mas, itu rata-rata per bulan sekitar 25 juta per bulan. Rata-rata ya. Rata-rata Itu termasuk bersih apa kotor? itu bersih. 25 juta bersih. Terus selama pandemi ini ngaruh nggak? Kalau masa pandemi COVID ini Masih ngaruh? sama sekali nggak ngaruh, malah Malah nggak ngaruh. nggak ngaruh, tambah melambung dia. Malah Iya. Pas masa pandemi ini, saya juga heran juga. Tapi benar juga, saya juga mungkin gitu malah ya. Malah melambung. Karena mungkin bisa jadi kesibukan di rumah. Iya. Terus mas, ini kan sudah cukup besar. Iya. Mungkin bisa diberitahu sedikit rencana kedepannya lagi itu. Kalau rencana kedepannya lagi, saya beli induan-induan, saya silangin, saya kembangin sendiri. Insya Allah kalau udah ada dana, saya beli lab sendiri, tak bibit sendiri sama saya. Barang-barang spesi dari seluruh Indonesia, saya kembangin di Jember sini. Ada nggak planning bikin kayak rencana pameran gitu? Oh, udah ada. Oh, sudah ada pak? Ini saya di Jember ini udah membentuk grup Pusat Anggrek Indonesia. Pengesahannya habis Lebaran ini. Itu rencana pameran 1 tahun sekali, event seluruh Indonesia. Event seluruh. 3 bulanan tuh event untuk lokal Jember saja. Terus mingguan di Pasar Tani juga ada nanti. Ini aja pertanyaannya. Oke. Ya, terima kasih atas semua inspirasinya. Sama-sama. Ya, semoga ini menjadi ilmu tambahan buat saya mas. Oke. Dan menjadi hobi baru buat saya. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Inspirasi sekali mas ini. Kalau dari hobi bisa cuan. Hobi kita yang menghasilkan. Hobi kita itu harus